Gak bener ngibul lagi di ILC, ditulis oleh Panjatha di siwar.com. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Semua orang di seluruh dunia pasti bermuram durja oleh serbuan virus corona ini. Kehidupan seolah terhenti. Kondisi ini pasti sangat menyiksa terutama bagi masyarakat di negara-negara maju dan bebas. Misalnya saja Amerika Serikat dan negara-negara maju Eropa yang mungkin saja anggap remeh ketika virus ini mulai membunuhi banyak orang di Wuhan sejak November 2019 lalu. Bahkan sempat ada tudingan bahwa virus ini dibawa oleh AS ke Cina dengan perantaraan tentara yang sudah terpapar lalu dikirim ke Wuhan. Motifnya karena Paman Sam merasa terancam posisinya di segala bidang dengan semakin menggeliatnya perekonomian dan teknologi negara komunis tersebut. Maka tiada jalan lain. Laju negerinya Mao Zedong ini harus dihentikan demi mempertahankan hegemoni dan kedikdayaan USA di planet bumi ini. Tudingan ini sempat dipercaya banyak orang, apalagi selama beberapa lama belum ada terdengar berita tentang kasus ini di daratan Amerika Serikat. Maka teori konspirasi pun semakin merebak, di mana AS sebagai pencipta virus ini sudah pula memiliki vaksinnya. Nah, vaksin inilah nanti yang akan ditawarkan ke Cina disertai sejumlah persyaratan atau deal. Tapi anggapan miring ini mulai tergerus dari benak banyak orang seiring dengan semakin banyaknya kasus COVID-19 di AS. Hingga Selasa 14 April 2020, data yang dirilis menyebutkan bahwa Amerika menjadi negara yang paling parah dihajar virus ini. Saat ini masih memiliki penambahan kasus baru yang cukup banyak, yakni 26.448 kasus baru dan 1.513 kematian baru. Sehingga kasus COVID-19 di Amerika total 586.748, meninggal dunia 23.618, dan sembuh 36.218. Angka yang dimiliki AS ini disusul oleh Spanyol, Italia, dan seterusnya. Singkatnya, tidak ada lagi negara di muka bumi ini yang steril dari COVID-19 kecuali Vietnam. Sementara Cina sebagai asal muasal wabah sudah mulai bisa melepaskan diri dari bayangan hitam ini. Berita terbaru dari negeri tirai bambu ini, isolasi Wuhan sudah mulai dibuka. Mengapa AS dan negara-negara maju Eropa lebih banyak terkena kasus ini? Dugaan pertama tentu karena gaya hidup warga di sini yang sudah maju, bebas, cuek, dan menjunjung tinggi demokrasi. Ditambah perasaan jemawa masyarakat bahwa apapun bisa mereka taklukkan karena kemajuan teknologinya. Maka ketika pemerintah menghimbau warganya supaya menghindari keramaian dan mengisolasi diri di rumah, menjaga jarak, siapa peduli? Maka mereka tetap kongko di pub atau bar. Karakter yang sama dengan kita di sini, yang tetap kekeh memadati acara-acara ibadah. Virus corona itu ciptaan Tuhan, pasti takut masuk rumah-rumah ibadah dan segan terhadap orang-orang yang rajin beribadah. Awalnya seperti itulah pendapat banyak orang kita di sini. Namun ketika satu persatu mulai terpapar, orang-orang yang tadinya galak itu pun mingkem saja ketika digiring ke Wisma Atlet untuk diisolasi. Kini semua orang berdoa dan berharap kiranya COVID-19 ini segera berlalu supaya kehidupan umat manusia kembali pulih. Tetapi tak bisa dipungkiri, pasti ada pula yang senang dan berbahagia dengan berlarut-larutnya pandemi ini, terutama di Indonesia. Bukan rahasia jika musibah ini dimanfaatkan oleh orang-orang dan kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan politik. Mereka berharap supaya bencana ini dapat mereka tunggangi untuk meraih kekuasaan, sebab memang itulah yang diincar dan diidamkan sejak tahun 2014 hingga kini. Maka dengan demikian orang-orang ini malah berharap supaya kondisi semakin runyam dari hari ke hari. Semakin banyak jumlah yang terpapar positif dan meninggal dunia, mereka bersorak-sorai. Lalu mereka menimpali dengan menyemburkan hoaks dan komentar-komentar sumir yang tujuan aslinya adalah upaya masyarakat semakin panik. Pemerintah kehilangan semangat dan konsentrasi. Situasi keos itulah yang didambakan pihak-pihak yang diantaranya bercokol koruptor, politikus busuk, komunis berbusana agama, dan penjahat kemanusiaan. Gak benar adalah salah satu oknum yang terang-terangan berusaha betul memanfaatkan situasi ini. Orang ini memang berambisi besar, meski tidak memiliki kemampuan dalam bekerja dan mencari solusi. Masalah banjir yang mestinya dia kelola dengan baik untuk menaikkan pamornya justru diabaikan, karena memang dia tidak mengerti harus berbuat apa. Anehnya di musim wabah virus, dia banyak bicara dan konferensi pers. Terasa sekali ingin mencari panggung. Dalam acara ILC semalam, membahas penerapan PSBB di Jakarta. Dengan keahliannya berkata-kata, doi antara lain mengatakan, pekerjaan yang hilang insya Allah kita cari jalannya cari pekerjaan. Tapi saudara kita yang sudah dimakamkan tidak bisa dikembalikan lagi. Terdengar peduli pada masyarakat, tetapi siapa yang sering membuat kebijakan yang berpotensi menyebabkan virus corona ini tersebar dengan cepat,
Tidak akan lupa bagaimana pada medio Maret 2010 angkutan umum sengaja dibatasi sehingga ratusan ribu penumpang berjejalan antri dan berhimpitan di angkutan umum. Tak terhitung sudah berapa kali orang ini dengan sengaja supaya terjadi kerumunan. Bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat yang terdampak pun diperlakukan selayaknya bantuannya. Padahal diduga terjadi markup. Presiden Jokowi mengalokasikan dana Rp600.000 per kakak. Tetapi jika dihitung-hitung yang tersalur dalam bentuk barang-barang konsumsi, nilainya tidak sampai Rp200.000. Sisanya Rp400.000 kemana? Kacau memang oknum satu ini. Anggaran di markup, data orang meninggal di markup. Kini bantuan presiden pun di markup. Lalu semalam ngibul lagi di ILC seolah peduli dengan nyawa orang lain. Kacau memang.